kita masuk ke tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan berkeping dua. Di sini saya mengambil contoh yaitu kacang, tumbuhan kacang. Pertama-tama kita masuk ke daunnya itu menyirip, daunnya menyirip. Masuk ke batangnya itu berbentuk bulat, tidak berkayu dan berbuku-buku. Nah, kita masuk ke akarnya itu akar tunggang, namun ada seperti akar serabut, tapi bukan akar serabut. Nah, di sini ada bijinya yang akan tumbuh. Di sini saya juga akan menjelaskan bijinya itu dilindungi oleh cangkangnya seperti ini, dan saya sudah membelah bijinya itu memiliki dua kotiledon seperti ini. Baik, sekian, terima kasih. Kita masuk dalam pembahasan tumbuhan monokotil. Jadi tumbuhan monokotil yang kita gunakan yaitu tumbuhan jagung, karena tumbuhan jagung termasuk dalam jenis tumbuhan monokotil. Tumbuhan jagung memiliki bahasa ilmiah yaitu ziamas. Kemudian kita masuk dalam karakteristik tumbuhan jagung. Ini adalah jenis akar dari tumbuhan jagung. Jenis akar dari tumbuhan jagung termasuk dalam jenis akar serabut. Ini adalah batang dari tanaman jagung. Bisa kita lihat batang dari tanaman jagung berbentuk lurus dan memanjang, terdiri dari sebuah batang dan tidak memiliki cabang ataupun ranting. Ini adalah daun dari tumbuhan jagung. Jenis daun dari tumbuhan jagung yaitu sejajar atau memanjang. Ini adalah bunga dari tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki bunga yang berfungsi sebagai crown atau mahkota tanaman. Crown memiliki peran penting dalam proses pembentukan buah jagung. Mahkota jagung memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina, yang berfungsi saat proses menyerbukan tanaman sehingga menghasilkan pati dan membentuk calon buah jagung. Bisa kita lihat, ini adalah jenis atau bentuk dari buah jagung. Ini adalah biji buah jagung yang telah saya belah, dan biji buah jagung ini hanya memiliki satu kotiledon, sehingga buah jagung termasuk dalam jenis tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan morfologi bunga kembang sepatu. Yang pertama yaitu ini adalah kepala putik, ini adalah tangkai putik, dan yang berwarna kuning ini adalah kepala sari, dan ini adalah benang sari. Ini adalah mahkota bunga. Ini mahkota bunga. Ini kelopak bunga. Yang ini kelopak bunga. Ini dasar bunga. Dan di dalam sini ada bakal biji. Ada bakal biji di dalam sini. Dan bunga kembang sepatu termasuk tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan yang berbiji satu atau tunggal. Saya akan menjelaskan anatomi tumbuhan pada akar, tentang monokotil dan juga dikotil. Nah, berikut penjelasannya. Oke, kita masuk dalam penjelasan struktur akar monokotil dan juga dikotil. Yang pertama itu struktur akar dikotil. Nah, akar tumbuhan dikotil ini terdiri dari jaringan yang berbeda dengan fungsi spesifik. Nah, jenis-jenis jaringan pada akar dikotil, lokasi dan juga fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
fungsi epidermis ini adalah masuknya garam dan air mineral. Yang kedua, kulit akar dua biji berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ketiga, fungsi endodermis adalah mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh atau menghemat nutrisi. Yang keempat, fungsi akar perisikal. Nah, adalah membentuk cabang-cabang akar dan gabus kabium. Yang kelima, itu xilem. Fungsi xilem berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Yang ketujuh, empulur. Dia berfungsi untuk atau bisa menghemat cadangan makanan. Nah, xilem dan floem pada struktur akar tumbuhan dikotil ini disusun secara radial atau membentuk jari-jari. Xilem berbentuk bintang di tengah dan floem di sekeliling xilem. Antara xilem dan floem ada kambium. Nah, aktivitas bentuk kambium di luar elemen kulit dan di dalam membentuk sebuah unsur seperti ini. Nah, ciri atau karakteristik tumbuhan dikotil ada 6. Yang pertama, membentuk akar atau tunggal seperti tadi sudah dijelaskan. 2, memiliki biji berkeping 2 dan 3 membentuk pada tulang dan jari-jari. 4, memiliki kambium. 5, batang yang bercabang. 6, posisi pembuluh atau akar teratur. Kita masuk dalam struktur akar monokotil. Struktur dalam jaringan penyusun akar tumbuhan monokotil. Yang pertama, ada epidermis, korteks, dan juga perisikal. Ini tuh yang mempunyai struktur, lokasi, serta fungsi seperti halnya pada akar tumbuhan dikotil. Jadi sama, fungsinya sama. Untuk bagian kedua, fungsi xilem dan floem juga sama. Xilem dan floem ini juga sama dengan tumbuhan dikotil, namun letak keduanya saling berdekatan karena tidak mempunyai suatu kambium. Jadi yang floem dan xilem ini tidak memiliki kambium. Yang ketiga yaitu empulur. Dia berada di bagian tengah. Ini inti di bagian tengah dan dikelilingi xilem dan juga floem yang saling berselang-seling. Untuk ciri-ciri dan karakteristik tersebut ya ada 6 juga. Yang pertama, akarnya berbentuk serabut, bijinya berkeping 1. Yang ketiga, memiliki bentuk tulang daun dengan sejajar maupun melengkung. Tidak memiliki kambium sehingga tidak bisa tumbuh menjadi besar. Tidak bercabang pada batangnya dan letak berkas pembuluh pada tumbuhan monokotil tidak teratur. Itu saja penjelasan dari saya dan terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan anatomi dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kita lihat pada gambar, di sebelah kiri adalah batang dikotil dan di sebelah kanan adalah batang monokotil. Bisa kita lihat gambar batang tersebut untuk epidermis sama antara monokotil dan dikotil. Terdiri atas satu lapis sel, susunannya rapat, dan dinding luarnya biasa mengalami penebalan dari zat lilin atau disebut kutikula. Bagian korteks pada batang dikotil dapat kita lihat dengan jelas yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim. Namun pada batang monokotil, parenkim pada korteks menyambung sampai ke bagian tengah batang karena tidak adanya batasan-batasan, sehingga sampai pada bagian tengah batang. Empulur dari monokotil tidak terlihat jelas karena berkas pembuluh tidak tersebar dan tidak teratur, sedangkan pada batang dikotil empulurnya rata rapi, jelas di tengah karena berkas pembuluh batang dikotil teratur.
Kita lihat xilem dan floem pada batang monokotil dan dikotil. Xilem memiliki peran sebagai pengangkut satara dan juga air dari akar ke daun. Sementara floem memiliki peran sebagai pengangkut yang menyalurkan hasil fotosintesis menuju semua bagian tumbuhan. Xilem dan floem pada batang dikotil dipisahkan oleh kambium, sedangkan pada batang monokotil tidak dipisahkan oleh apapun, sehingga tipe berkas pengangkut pada batang dikotil yaitu tipe kolateral terbuka, sedangkan batang pada monokotil tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup. Ini saya akan menjelaskan anatomi tumbuhan yaitu daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang terletak pada batang. Fungsi dari daun adalah yang pertama, pengambilan zat makanan atau biasa disebut dengan resorpsi. Kemudian yang kedua adalah pengolahan zat makanan atau disebut dengan asimilasi. Selanjutnya penguapan air atau biasa disebut dengan transpirasi. Kemudian ada pernafasan yang disebut dengan respirasi. Pada gambar ini merupakan anatomi dari daun. Terdapat 3 struktur jaringan penyusun dari daun, di antaranya ada jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau kadang dari lignin. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Kemudian jaringan mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil dapat tersusun atas parenkim yang relatif homogen dan berdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Kemudian parenkim palisade. Sel parenkim palisade memanjang dan pada penampang melintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan. Sel palisade terdapat di bawah epidermis unilateral, selapis atau multilateral berlapis banyak. Sel parenkim palisade tersusun atas 1 atau lebih lapisan. Selain parenkim palisade juga terdapat parenkim spons. Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Perbedaan sel parenkim palisade dengan parenkim spons adalah pada parenkim palisade terdiri atas beberapa lapisan. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terbagi atas 2 jenis yaitu xilem dan floem. Sel pengangkut ini berdinding tipis. Pada dikotil dan monokotil, parenkim berkas pengangkut memperluas ke arah epidermis pada 1 atau kedua sisi daun. Sel yang mencapai arah epidermis ini berfungsi dalam pengangkutan pada daun.